Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan menjelaskan tentang klasifikasi wilayah. Kemarin kita telah belajar tentang klasifikasi wilayah berdasarkan tipe. Itu ada wilayah formal, ada wilayah fungsional, dan ada wilayah vernakular. Kita lanjutkan klasifikasi wilayah berdasarkan hierarki. Apa itu berdasarkan hierarki? Berdasarkan hierarki atau ranking adalah klasifikasi menggunakan kriteria berdasarkan urutan atau orde wilayah yang membentuk satu kesatuan. Contohnya bagaimana? Contohnya provinsi. Provinsi di bawahnya ada kabupaten, kabupaten di bawahnya ada kecamatan, di bawahnya lagi ada desa, ada dusun, ada RT dan RW. Ini berdasarkan hierarki dari yang paling tinggi sampai ke paling yang rendah. Sangat mudah kan ya? Kemudian kita lanjutkan klasifikasi wilayah berdasarkan kategori. Itu ada 5 klasifikasi. Yang pertama adalah single topic region atau wilayah berdasarkan topik tunggal. Wilayah yang eksistensinya didasarkan pada satu macam topik atau kriteria saja. Dicontohkan di sini ada wilayah curah hujan, ada wilayah geologi. Wilayah curah hujan memang wilayah itu didasarkan pada kadar curah hujan per tahun dari suatu wilayah dinyatakan dalam satuan milimeter maupun sentimeter, tapi pada umumnya menggunakan satuan milimeter. Mungkin kalian masih ingat materi di kelas 10 itu tentang unsur-unsur cuaca dan iklim, salah satunya adalah curah hujan. Yang kedua adalah wilayah geologi. Apa itu wilayah geologi? Geologi adalah batuan, yaitu contoh wilayah batuan di Indonesia. Saya beri contoh wilayah fauna di Indonesia, itu kan didasarkan pada perbedaan geologi bagian timur, bagian tengah atau peralihan, dan bagian barat. Termasuk juga nanti akan mengarah pada perbedaan wilayah geologi terhadap jebakan-jebakan minyak bumi. Berikutnya, kategori yang kedua adalah Combined Topic Region atau wilayah bertopik gabungan, adalah wilayah yang eksistensinya berdasarkan pada gabungan lebih dari satu kriteria. Contohnya wilayah iklim. Wilayah iklim ini adalah gabungan dari berbagai unsur iklim. Kalau di single topik tadi ada contoh curah hujan, wilayah curah hujan, maka kalau di wilayah kombinasi itu adalah unsur-unsur cuaca hujan. Unsur-unsur iklim. Unsur-unsur iklim ini bisa meliputi curah hujan, bisa meliputi intensitas penyinaran, bisa meliputi topografi, suhu, atau temperatur. Nah, ini adalah contoh wilayah kombinasi. Kategori yang berikutnya adalah multiple topic region atau wilayah bertopik banyak. Wilayah yang eksistensinya berdasarkan pada beberapa topik yang berbeda satu sama lain. Contoh, wilayah pertanian dan wilayah ekonomi. Wilayah pertanian disebut multiple, artinya bertopik banyak, karena kita tahu jenis pertanian itu banyak macamnya. Contoh, ada lahan yang subur, itu bisa digunakan sebagai lahan persawahan, ada yang agak kering, itu perladangan, ada di dalamnya juga termasuk perikanan. Itu masuk wilayah pertanian. Wilayah perekonomian, wilayah ekonomi ini juga macam-macamnya banyak. Ada yang di pasar, ada yang di mall, ada yang di industri, ataupun pabrik-pabrik. Itu masuk dalam multiple topic region. Berikutnya adalah total region atau wilayah total menggunakan semua unsur wilayah kesatuan topik, kesatuan politik sebagai dasar. Contoh wilayah desa, wilayah kecamatan, karena di dalamnya ada kesatuan politik. Dan yang terakhir adalah compact region. Compact region berdasarkan pada banyak sedikitnya kriteria, tapi aktivitas manusia yang menonjol, contoh wilayah bencana atau wilayah miskin. Di sini tidak didasarkan pada banyak sedikitnya kriteria, tapi pada aktivitas yang menonjol. Yang menonjol di wilayah bencana apa?
Misal mereka kehilangan harta benda, kehilangan keluarga. Ini aktivitas yang menonjol di tempat itu pasti mereka ingin mencari pertolongan. Itu klasifikasi wilayah berdasarkan kategori.